Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Niwayan Sofie Setiawati. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi hidrokarbon untuk kelas 11 di semester ganjil. Nah, adapun yang akan kami bahas yang pertama yaitu berdasarkan KD dan IPK-nya. Itu ada pada KD 3.1 menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan dengan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Dan untuk KD 4.1-nya itu ada membuat model visual berbagai struktur model hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, ini merupakan untuk IPK-nya. Bisa dicermati. Lalu, adapun di sini topik atau table of content yang akan kita bahas yaitu mengenai penyusun senyawa karbon, kekhasan atom karbon, posisi atom karbon dalam rantai karbon, dan juga penggolongan hidrokarbon. Yang pertama yaitu mengenai penyusun senyawa karbon. Nah, untuk senyawa karbon itu biasanya identik dengan eh, senyawa organik. Nah, kalian tahu senyawa organik itu sebagian besar itu tersusun atas unsur karbon dan juga hidrogen. Lalu, untuk mengidentifikasi, kita itu dapat mengetahui kandungan karbon dan hidrogen dalam suatu sampel senyawa organik itu dapat kita uji dengan membakar salah satu sampel senyawa organik. Nah, kita masukkan satu sampel itu ke dalam tabung reaksi, lalu kita bakar, yang dimana tabung reaksi ini juga eh, dipasang suatu selang untuk mengalirkan gas karbon dioksida hasil pembakaran yang akan terbentuk ke dalam larutan air kapur. Nah, air kapur ini nanti akan menunjukkan terbentuknya gas CO2 yang dimana dia akan eh, dengan adanya tanda mengerukkan air kapur. Nah, untuk mengidentifikasi keberadaan H2O yang berarti senyawa tersebut mengandung hidrogen dan oksigen itu dapat kita uji dengan kertas kobalt. Nah, air atau H2O yang diperoleh dari hasil pembakaran ini, jika diuji dengan kertas kobalt, dia akan memberikan warna biru. eh, Kertas kobalt yang awalnya warna biru akan berubah menjadi merah muda atau pink, yang berarti senyawa tersebut positif mengandung hidrogen. Lalu untuk mengidentifikasi keberadaan CO2 yang berarti senyawa itu mengandung unsur C dan O dapat diuji dengan air kapur. Nah, CO2 ini atau karbon dioksida ini dapat dikenali dari sifatnya yang mengerukkan air kapur. Dapat kita lihat ya reaksi pada slide di bawah ini, gas CO2 itu ketika ditambahkan dengan larutan kapur itu akan menghasilkan CaCO3 yang berupa padatan dan juga H2O atau air yang berupa larutan. Nah, nanti kekeruhan itu dapat kita lihat dari terbentuknya padatan dari CaCO3 ini. Selanjutnya yaitu mengenai kekhasan atom karbon. Nah, atom karbon itu eh, kita ketahui bahwa berada di periodik di sistem periodik berada pada golongan 4 dengan nomor atom 6. Nah, jika kita buatkan konfigurasi elektronnya, dia itu akan memiliki elektron valensi yang berjumlah 4. Nah, atom karbon ini memiliki kemampuan membentuk rantai karbon yang panjang. Nah, hal itu disebabkan karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi itu yang bisa berikatan kovalen dengan atom sejenis atau sama atom karbonnya atau dengan atom karbon lainnya. Lalu berdasarkan dengan kemampuannya itu dalam membentuk eh, rantai yang panjang, ia dapat membentuk rantai dengan jenis ikatan yang jenuh maupun tak jenuh. Nah, ikatan
rantai ikatan yang tergolong dalam ikatan jenuh itu, rantai karbon yang terbentuk itu tidak ada ikatan rangkapnya, melainkan yang terbentuk hanya ikatan tunggal saja tanpa ada rangkap. Lalu untuk rantai karbon yang tak jenuh itu, rantai karbon dengan eh, ikatan rangkap, baik itu ikatan rangkap tunggal maupun rangkap tiga. Dapat kita lihat pada gambar ini merupakan contoh eh, ikatan jenuh yang dibentuk oleh eh, senyawa karbon atau unsur karbon. Ini merupakan contohnya untuk ia membentuk rantai yang tak jenuh. Kemudian, berdasarkan dengan kemampuannya tadi membentuk rantai karbon, ia juga dapat membentuk rantai yang terbuka maupun yang tertutup. Nah, rantai terbuka itu berupa rantai karbon lurus dan juga rantai karbon yang bercabang. Yang terbuka di sini yang dimaksudkan itu tidak membentuk suatu siklis atau eh, yang tertutup seperti ini, melainkan lurus saja. Lalu dia juga dapat membentuk rantai karbon tertutup yaitu siklis. Dapat kita lihat di sini dia dapat membentuk bangun datar itu contohnya seperti ini, membentuk rantai karbon yang tertutup melingkar. Selanjutnya yaitu mengenai posisi atom karbon dalam rantai karbon. Nah, berdasarkan posisinya eh, itu ada atom C primer yang dimana ini merupakan atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Contohnya pada gambar yang ini saya tunjukkan pada struktur yang diberi lingkar ini merupakan atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Jadi di sini dia mengikat 4 hidrogen dan satu atom karbon. Lalu untuk atom C primer ini juga berada di sesuai dengan yang sudah diberikan tanda. Yang selanjutnya yaitu atom C sekunder. Nah, atom C sekunder ini merupakan atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Contohnya pada gambar ini yang saya tunjukkan, atom karbon ini mengikat dua atom karbon yang berada di sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu untuk atom C tersier yaitu atom karbon yang berikatan dengan tiga atom C lainnya. Contohnya pada gambar ini bisa kita lihat untuk karbon yang diberi tanda lingkar ini dia berikatan dengan tiga atom C, yaitu satu ke bawah dan dua ke samping. Nah, selanjutnya yaitu terkait atom karbon kuartener. Nah, ikatannya ini merupakan atom karbon yang berikatan dengan empat atom karbon lainnya. Jadi, empat tangan atau keempat dari elektron valensinya itu berikatan dengan empat atom karbon. Seperti yang di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan hidrokarbon. Yang pertama yaitu penggolongan hidrokarbon berdasarkan dengan bentuk rantai karbonnya. Nah, berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon itu dapat digolongkan menjadi hidrokarbon alifatik, alisiklit, dan aromatik. Nah, hidrokarbon alifatik ini merupakan hidrokarbon dengan bentuk rantai yang terbuka. Contohnya seperti pada gambar ini. Kemudian, hidrokarbon alisiklit merupakan hidrokarbon dengan bentuk rantai yang tertutup. Contohnya seperti gambar ini. Dan hidrokarbon aromatik merupakan hidrokarbon yang memiliki rantai lingkar atau siklik yang berikatan konjugat, yaitu ikatan tunggal dan rangkap yang tersusun selang-seling. Jadi, kita bisa lihat ya pada struktur ini, terdapat ikatan rangkap dan juga ikatan tunggal yang selang-seling di strukturnya. Ini merupakan hidrokarbon aromatik. Ini biasanya disebut dengan sebutan benzena. Yang selanjutnya yaitu penggolongannya yang berdasarkan ikatan antar atom karbonnya. Nah, berdasarkan ikatan antar karbonnya, ia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon berikatan jenuh dan hidrokarbon berikatan tak jenuh. Hidrokarbon yang berikatan jenuh itu merupakan hidrokarbon dengan mohon maaf, hidrokarbon dengan ikatan tunggal pada rantainya.
Contohnya, tidak ada ikatan rangkap pada struktur karbon yang ia bentuk. Contohnya pada gambar ini. Kemudian, hidrokarbon berikatan tak jenuh merupakan hidrokarbon dengan ikatan terangkap, baik itu rangkap 2 maupun rangkap 3 dalam rantainya. Contohnya pada gambar ini, terdapat ikatan rangkap 3 dan juga rangkap 2. Ini merupakan contoh dari hidrokarbon yang tak jenuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alkana. Rumus umum dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, jika N ini dengan bilangan bulat. Contohnya, jika N ini itu angka 1, maka hanya itu 2 dikali 1 tambah 2, sehingga didapatkan rumus umum alkana yaitu CH4. Nah, antar suku yang satu dengan suku lainnya dalam deret alkana itu, dalam deret homolognya, memiliki selisih CH2. Kemudian, untuk nama IUPAC, golongan alkana ini diakhiri dengan kata ana. Dan ikatan atom pada senyawa alkana ini merupakan ikatan yang tunggal. Nah, selanjutnya deret homolog. Deret homolog itu memiliki sifat kimia yang hampir sama dan juga memiliki rumus umum yang sama dengan perbedaan MR antara dua suku barutannya itu sebesar 14. Nah, berdasarkan dengan deret homolog itu, semakin panjang rantai karbon yang terbentuk, maka kenaikan titik didihnya itu semakin tinggi. Jadi semakin panjang rantai karbon yang terbentuk itu, titik didih dari rantai karbon tersebut semakin tinggi. Nah, ini merupakan deret homolog untuk alkana. Nah, selanjutnya yaitu gugus alkil. Nah, apa sih gugus alkil ini? Nah, gugus alkil merupakan senyawa alkana yang kehilangan satu atom hanya, memiliki rumus umum CnH2n plus 1. Nah, biasanya gugus alkil ini dilambangkan dengan huruf R. Nah, penamaan gugus alkil ini juga dengan menggantikan akhiran ana pada senyawa alkana menjadi il. Nah, contohnya eh, pada tabel ini rumus alkana CH4 dengan nama metana ia kehilangan satu atom hanya menjadi CH3 sehingga nama alkilnya itu menjadi metil dengan mengganti akhiran ana ini menjadi il. Nah, ini merupakan juga contoh-contoh gugus alkil seperti butil, sekunder butil, propil, dan isopropil. Nah, biasanya gugus alkil ini eh, ia berperan sebagai cabang dalam eh, hidrokarbon. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tata nama alkana. Yang pertama itu ada tata nama alkana dengan rantai lurus. Alkana dengan rantai lurus di depannya sesuai dengan jumlah atom C yang terbentuk itu diberi awalan N atau normal. Contohnya pada gambar ini ada struktur yaitu ada C1 kita hitung 2, 3, 4, 5 yaitu C dengan jumlah 5 sehingga ia diberi nama pentana karena dia tidak memiliki cabang atau hanya rantai lurus saja, maka di awalannya itu dia diberi eh, awalan N atau normal pentana sehingga namanya itu N pentana. Selanjutnya untuk tata nama senyawa alkana dengan rantai yang bercabang, mohon maaf sebelumnya ini ada salah ketik sedikit, ini untuk rantai yang bercabang. Untuk tata namanya itu kita tentukan dulu rantai pokok atau rantai utama dari alkana itu. Yang dimana untuk rantai pokoknya ini kita pilih itu rantai yang paling panjang. Yang selanjutnya kita beri penomoran untuk rantai itu yang dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang. Lalu untuk letak cabangnya itu dinyatakan dengan angka. Jika ada jumlah sabang yang sejenis lebih dari satu, dinyatakan dengan di tetra atau lain sebagainya. Dan jika ada lebih dari satu jenis cabang, itu penyebutan urutan cabangnya disesuaikan dengan abjad huruf terdepan nama cabang yang paling terkecil. Contohnya, dalam suatu struktur ada cabang etil dan metil, kita
tuliskan cabang etil terlebih dahulu. Jika kita lihat dalam abjad, itu E lebih dulu daripada M. Jadi untuk penulisan cabangnya itu dimulai dari abjad dengan urutan paling kecil. Nah, untuk penulisan dari tata namanya itu, letak posisi cabangnya yang pertama atau nomor cabangnya diikuti dengan nama cabang, kemudian nama Elkana rantai pokoknya. Contohnya pada struktur ini. Yang pertama, kita tentukan dulu rantai yang terpanjang. Kita hitung, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian, kita berikan nomor se yang paling dekat dengan cabang. Kita mulai dari nomor kiri, karena jika dari nomor kanan itu, cabangnya akan berada pada nomor 3. Sedangkan dari kiri akan berada di dalam nomor 2, sehingga untuk penamanya dimulai dari kiri. Nah, kemudian sesuai dengan penulisan namanya, kita mulai dari nomor cabangnya, yaitu CH3 atau cabang metil berada di nomor 2, sehingga kita tulis 2 metil, dan diikuti dengan rantai alkananya, yaitu rantai butana. Sehingga untuk struktur ini diberi nama 2 metil butana. Yang selanjutnya kita akan membahas alkene. Nah, untuk rumus umum dari alkane ini yaitu CnH2n. Sama seperti alkana, antara suku yang satu dengan suku berikutnya itu memiliki selisih CH2. Dan untuk nama impaknya, ia berakhiran dengan kata ena. Nah, pada alkena ini juga ikatan pada atomnya itu memiliki ikatan rangkap 2. Nah, untuk deret homolognya ini merupakan deret homolog untuk hidrokarbon alkena. Nah, untuk tanda nama alkena, pertama yang dimulai dari rantai lurus, ini berbeda dengan tata nama senyawa alkana sebelumnya. Nah, pada penamaan alkena ini, karena dia memiliki ikatan rangkap, maka dalam penamaan rantai lurusnya itu diberikan nomor, yang dimana dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Contohnya, eh, ini merupakan senyawa rantai lurus alkena. Eh, pada struktur ini, pada gambar ini, terdapat cabang di nomor 2. Kita berikan nomor dari kanan, karena jika dari kiri itu pada rangkap ini akan berada pada nomor 1, 2, 3. Jadi kita beri penomorannya dari yang kanan dulu, sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Sehingga struktur ini diberi nama 2 pentena. Nah, selanjutnya untuk tata nama alkena mohon maaf, ini rantai bercabang. Sama seperti alkana, yaitu menentukan rantai pokok atau rantai terpanjangnya, kemudian diberikan penomoran. Nah, penomorannya ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya, bukan dari ikatan, bukan dari ujung yang terdekat dengan cabang. Nah, sama seperti alkana, untuk cabang alkilnya itu dinyatakan dengan angka, dan jika lebih dari satu jenis cabang yang sama itu diberi awalan di tri dan tetra, dan jika lebih dari satu jenis cabang yang berbeda, itu urutan penyebutannya dimulai dari cabang yang memiliki huruf abjad depannya itu paling kecil. Kemudian, untuk penulisannya itu, eh, nomor cabangnya diikuti dengan nama cabang, kemudian diikuti dengan nomor rangkap, ikatan rangkap, dan nama alkena rantai pokoknya. Nah, contohnya pada struktur ini, kita tentukan dulu rantai yang terpanjang, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Kita beri nomor dari yang paling kiri, karena dia akan, sehingga rantai ikatan rangkapnya ini, dia berada di nomor 1, kalau dari kanan itu dia akan berada di nomor 1, 2, 3. Kemudian di nomor 2 ada cabang metil, sehingga kita tuliskan namanya yaitu 2 metil 1 butena. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hidrokarbon alkuna. Nah, untuk rumus umum dari hidrokarbon alkuna ini yaitu CnH2n-2. Sama seperti alkena sebelumnya, ia memiliki suku yang antar suku yang satu dengan suku yang lainnya itu memiliki selisih CH2. Nah, untuk nama impaknya itu dia diakhiri dengan kata una, dan ikatan rangkap pada senyawa ini yaitu ikatan dengan rangkap 3.
Nah, ini merupakan deret homolog untuk senyawa alkuna. Selanjutnya yaitu tata nama alkuna. Sama seperti tata nama alkena sebelumnya, baik itu dalam rantai lurus maupun rantai bercabang, untuk penamaannya itu, untuk yang rantai lurus dimulai dari diberikan nomor dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Contohnya, pada gambar ini yaitu dua pentuna. Dan untuk tata namanya juga sama seperti alkena yang sebelumnya dimulai dari menentukan rantai yang terpanjang, kemudian penomorannya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, dan untuk cabangnya juga sama, dan untuk tata nama senyawanya atau penamanya itu sama seperti alkena sebelumnya. Langsung saja ke contoh. Di sini ada pertama, ada rantai yang terpanjang itu 1, 2, 3, 4, ada 4, sehingga alkunanya itu butuna. Senyawa alkunanya itu butuna. Lalu di cabang, di penomoran nomor 1, 2, 3 ada cabang metil, dan di nomor 1 ada rangkap 3. Sehingga nama untuk senyawa ini yaitu 3 metil 1 butuna. Nah, itu tadi terkait penggolongan dari senyawa hidrokarbon beserta dengan bertata namaannya. Selanjutnya, kita akan membahas atau melihat contoh soal. Nah, untuk adik-adik bisa dikerjakan contoh soal yang ada di slide berikut ini untuk eh, lebih memahami terkait hidrokarbon ini. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Ini berkaitan dengan pembuka yang di awal mengenai bentuk hidrokarbon dan juga eh, penamaan atau penggolongan atom C-nya yang berada dalam struktur itu. Contohnya atom C primer, sekunder yang mana bisa dikerjakan. Kemudian untuk soal selanjutnya juga adik-adik diminta untuk menuliskan nama IUPAC dari beberapa rumus molekul senyawa hidrokarbon ini dan juga menuliskan rumus struktur untuk senyawa hidrokarbon. Jadi tujuannya adalah diberikan contoh soal ini supaya adik-adik bisa lebih memahami terkait baik, mohon maaf sebelumnya, tadi ada terkendala sinyal sedikit. Saya lanjutkan saja, yaitu mengenai contoh soal. Ini ada contoh soalnya, jadi adik-adik bisa kerjakan untuk melatih terkait pemahaman adik-adik mengenai senyawa hidrokarbon atau materi hidrokarbon ini. Nah, baik, sekian tadi terkait pemaparan materi mengenai hidrokarbon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om, Santi, 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 Om. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya.